Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Lamjur Masil Tonga dengan NIM 31S23030. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konveksi paksa. Pada bagian ini, kita membahas fenomena yang terjadi pada kasus ini. Di sini, fluida mengalir dari dalam sebuah tabung. Dinding tabung memberikan panas secara konstan ke fluida. Artinya, panas terus-menerus mengalir dari dinding ke fluida. Untuk menganalisis perpindahan panas ini, kita mengambil bagian kecil berbentuk cincin di sekitar dinding tabung. Bagian ini digunakan sebagai elemen kontrol untuk menyusun neraca energinya. Selanjutnya yaitu elemen volume. Elemen volume ini adalah bagian kecil dari sistem yang kita ambil untuk dianalisis. Bentuknya seperti cincin tipis. Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah memahami dan menghitung bagaimana energi berpindah dalam sistem tersebut. Sebelumnya ini adalah latar belakang. Pada sistem aliran fluida di dalam tabung, sering terjadi perpindahan panas dari dinding tabung ke fluida yang mengalir di dalamnya. Dalam kondisi ini, panas dialirkan secara kontinu dari dinding ke fluida, sehingga menyebabkan perubahan suhu pada fluida tersebut. Untuk memahami proses perpindahan panas ini, diperlukan analisis energi untuk menggunakan elemen volume control. Melalui pendekatan ini, kita dapat menyusun persamaan raca energi yang menggambarkan bagaimana panas itu berpindah dari dalam fluida. Oleh karena itu, pembahasan mengenai materi ini penting untuk memahami mekanisme perpindahan panas dalam sistem aliran fluida di dalam tabung. Untuk menyelesaikan perpindahan panas secara konveksi paksa, hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, aliran fluida dianggap laminar, yaitu alirannya teratur. Kedua, konveksi panas sebenarnya ada, tetapi pengaruhnya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Ketiga, fluida bersifat viskos atau menerima atau memiliki kekentalan. Keempat, sifat fisik fluida dianggap konstan. Selain itu, perpindahan panas terjadi dalam dua arah, yaitu secara konduksi ke arah radial dan secara konveksi mengikuti arah aliran fluida. Dan suhu fluida itu dapat berubah-ubah tergantung posisinya, yaitu terhadap jari-jari dan sepanjang pipa. Pada bagian ini, kita menyusun persamaan neraca energi. Di sana dituliskan bahwa fluks panas dari dinding tabung dianggap konstan. Artinya panas terus-menerus masuk ke dalam fluida secara tetap. Kemudian kita menggunakan prinsip neraca energi, yaitu energi masuk dikurang energi keluar untuk konduksi, ditambah energi masuk dan keluar untuk konveksi. Dan juga mempertimbangkan adanya panas yang dihasilkan di dalam sistem. Semua komponen ini dijumlahkan dan hasilnya akhirnya sama dengan nol, karena kita anggap sistem dalam kondisi steady state atau tidak berubah terhadap waktu. Selanjutnya, dari persamaan neraca energi tadi, kita turunkan menjadi bentuk matematis yang lebih detail. Di sini terlihat adanya perubahan energi terhadap radial dan arah panjang atau pipa Z. Kemudian dilakukan yaitu proses limit, yaitu ketika perubahan jaraknya mendekati nol sehingga persamaan berubah menjadi bentuk turunan. Hasil akhirnya menunjukkan hubungan antara perpindahan panas secara konduksi di arah radial dan perpindahan energi oleh aliran fluida di arah Z. Dari persamaan ini, kita mengetahui bagaimana distribusi suhu di dalam fluida berubah terhadap posisi. Pada bagian ini digunakan hukum Fourier untuk menjelaskan perpindahan panas secara konduksi. Hukum Fourier menyatakan bahwa laju perpindahan panas sebanding dengan gradien suhu atau perubahan suhu terhadap jarak. Artinya semakin besar perbedaan suhu, maka panas yang berpindah juga akan semakin besar. Dalam kasus ini, konduksi terjadi dari dinding tabung menuju ke dalam fluida, yaitu pada arah radial. Sehingga panas mengalir dari bagian yang suhunya lebih tinggi, yaitu dinding, ke bagian yang suhunya itu lebih rendah, yaitu fluida yang ada di dalamnya. Persamaan ini kemudian digunakan untuk menyusun neraca energi untuk mengetahui distribusi suhu dalam sistem.
Untuk menyederhanakan persamaan tersebut, digunakanlah variabel tak berdimensi. Variabel tak berdimensi adalah variabel yang tidak memiliki satuan sehingga memudahkan analisis. Dengan menggunakan variabel ini, persamaan yang kompleks dapat diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih umum. Selain itu, penggunaan variabel tak berdimensi ini juga dapat memudahkan dalam membandingkan hasil untuk berbagai kondisi sistem. Setelah dilakukan penyederhanaan menggunakan variabel tak berdimensi, maka diperolehlah bentuk akhir dari persamaan ini. Persamaan ini menunjukkan bahwa distribusi suhu di dalam fluida dipengaruhi oleh perpindahan panas secara konduksi di arah radial dan konveksi sepanjang arah aliran. Dari hasil ini, kita dapat mengetahui bagaimana suhu fluida berubah terhadap posisi di dalam tabung. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini, mulai dari fenomena penyusunan neraca energi hingga diperoleh persamaan distribusi suhu. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Kiranya Ibu dapat memperjelasnya nanti di kelas sehingga semuanya dapat mengerti. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.